Guys, kembali lagi di channel gue. Kali ini gue mau ngobrolin masalah lift kit ya. Sebenarnya bukan ngobrolin secara gamblang, tapi apa yang gue pakai di kendaraan gue terakhir-terakhir ini. Kemarin baru banget gue ngejajal trek di Hambalang. Banyak teman-teman juga yang bilang katanya kayaknya lebih baik kalau lo pakai lift kit atau ditinggiin mobil. Setelah ngobrol sama Om Jun dari IOW, Indonesia Off-Road Wannabe atau off-road katanya gitu ya, off-road wannabe, ada solusi kalau kalian mau ninggiin mobil. Itu seperti ganjelan pada per. Jadi nggak hanya untuk kendaraan seperti gue gini, seperti Fortuner, tapi ada juga kendaraan lain yang juga disediain. Kemarin Om Jun ngasih link itu di Tokopedia guys. Bentuknya kayak karet tapi keras, itu diganjel di atas per. Jadi kalau gue boleh sedikit cerita, kemarin di shock breaker dan pernya dilepas. Untuk bagian depan satu trondol dilepas, lalu untuk bagian belakang dilepas hanya bautnya aja. Jadi untuk memasang itu pernya diturunin lalu ditaruh di atasnya. Begitu kira-kira mekanismenya. Gue beli di marketplace online. Ganjelan ini harganya sekitar, sebenarnya bervariatif, ada 100 ribuan sampai 2 jutaan, tergantung kalian pilih materialnya seperti apa. Kalau gue pakai ini materialnya seperti karet, karena gue masih mau coba apakah gue mau terus-terusan pakai lift kit yang versi murah atau BPJS katanya Om Jun. Gue coba dulu, kalau misalkan cocok, mungkin kalau misalkan udah nggak bagus, gue akan naikin ke aluminium. Materialnya ada juga yang berbahan aluminium atau besi. Ini menjadi solusi sebenarnya untuk teman-teman yang mau ninggiin mobil tapi dengan budget yang pas-pasan. Kenapa? Karena biasanya untuk per atau lift kit itu dibanderol dengan harga per dan shock breakernya. Pernya aja 6 juta, shock breaker 6 jutaan tuh rata-rata. Rata-rata bisa di atas bisa di bawah. Banyak juga kemarin ngomongin masalah seperti Ome, terus juga Iron Man, terus juga ada Provender. Banyak banget pilihan dari suspensi dan shock breaker. Gue pakai di sini shock breaker dan per standar, hanya diganjel per yang tadi gue bilang ke kalian. Gimana impresinya, gimana rasanya? Sama aja. Dan gue menambahkan juga di sini damper guys, damper atau stabilizer yang karet mengikuti ulir dari per mobil. Gue pakai depan belakang semuanya dan ganjelannya juga depan belakang. Gue bawa sejauh ini nggak jauh dari standarnya, cuman memang sedikit lebih keras karena pakai yang si damper tadi. Gue bilang kalau untuk di tanah belum, gue akan coba di weekend besok ini. Cuman kemarin gue coba di Polisi Tidur dan yang lain-lain, nggak banyak berubah. Hanya body roll atau limbung itu pasti ya, karena lebih tinggi, namun tidak dibarengi dengan shock breaker yang kita ganti juga gitu. Jadi mungkin teman-teman ada yang bertanya, apakah penggunaan dari ganjelan ini atau lift kit BPJS ini banyak peningkatan performanya? Kalau menurut gue enggak. Jangan dibandingkan antara si lift kit murah ini dengan lift kit yang baik guys, karena harganya pun udah pasti beda. Kalau kalian menggunakan mobil intensitasnya nggak begitu sering, jarang-jarang main di tanah seperti gue ini, gue hanya pakai ini untuk main-main sama teman-teman di tanah. Mungkin salah satu alternatif yang bisa dipakai untuk kalian. Karena kalau dibilang dari bengkel, kemarin gue pasang di terminal per, mengenai harga pemasangan ini sekitar 200-300 ribuan. Tapi karena si damper BPJS ini membutuhkan bushing, jadi materialnya memang karet. Oke, tapi di situ ada bagian yang menghadapkan antara karet dengan baut ya. Untuk pegangannya ada 3 untuk satu biji. Untuk belakang tidak perlu, tapi untuk bagian depan perlu bushing. Info dari Om Jun itu perlu untuk pakai di bagian depan, jadi gua bikin di sana custom. Itu kemarin gua pasang-pasang sekitar 500 ribu biaya pasang dan bikin bushingnya. Info dari mekanik juga katanya kalau yang seperti ini yang nggak bisa jangka panjang pak, paling jangka pendek aja. Oke, jadi kalau misal kamu jangka panjang seperti gue bilang tadi, pakailah yang aluminium dengan material lebih kuat. Karena namanya karet, sekuat-kuatnya apapun itu karet, tapi pasti ada umurnya juga. Besi aja bisa rontok guys, gimana karet kan? Mengenai dari suspensi atau per atau shock breaker ya, yang cocok untuk di ganjelan per ini kayaknya universal, bisa di mana aja. Tapi ada sedikit modifikasi untuk pemasangan di ganjelan yang karet ini. Karena kemarin setelah dipasang, ada satu bagian ganjelan yang nggak presisi dari lubangnya. Jadi alhasil harus diganti. Ibarat kata ya lo buang duit lah satu. Jadi kemarin gue beli lagi satu lagi di bengkel terminal per. Kalau kalian tinggal di Jakarta Timur, mungkin ini menjadi salah satu alternatif bengkel kaki-kaki, karena dia bisa ngerjain per, shock, terot, dan sektor kaki guys. Lokasinya nggak jauh dari bypass sekitar Kalimalang gitulah ya. Jalan apa sih kalau nggak salah? Basuki atau apa tuh? Jadi situlah. Ini salah satu pilihan yang menurut gue cukup baik, karena sebelumnya gue mau coba-coba bengkel ada yang agak murah di daerah Kalimalang arah ke
Bekasi. Cuman ternyata sampai sana zonk banget, bengkel pinggir jalan, dan ya mekaniknya hanya satu orang megang mobil lain, kerjainnya di pinggir jalan juga. Jadi beda sama terminal per yang gue kemarin datengin, itu lengkap bengkel proper seperti pada umumnya. Mungkin kalau yang bertanya-tanya berapa biaya yang dikeluarin, gue beli damper bagian depan 120, bagian belakang 120, karena ini toko ada di daerah Cirebon apa kalau nggak salah, pokoknya luar Jakarta guys, gue lupa ingat. Ditambah ongkos kirim, pokoknya 250-an lah ya, itu udah sampai Jakarta. Lalu ada biaya 500.000 untuk pasang ke mobil kalian. Total nggak sampai 1 juta, atau sekitar 700-800 ribuan untuk mobil lo bisa setinggi ini. Pilihan dari ganjelan itu sendiri bermacam-macam, ada beberapa mili lebih tinggi, 20 mili ya, nyebutnya 20 mm. Jadi hasilnya seperti yang kalian bisa lihat di sini. Untuk tinggi menurut gue udah cukup baik. Gue sebenarnya nggak mengejar dari tampilan ya, tapi gue menjaga dari spakbor atau inner fender yang ada di mobil gue. Karena ketika gue menjajal di trek Hambalang kemarin, seperti kalian lihat ini, ya ini ketika gue manuver, gue gas agak maksa, agak narik ya ke bagian luar, karena ini ada benturan dari ban dan inner fender, dan ada bagian yang ngebuka. Terlalu sempitnya fender ini menyebabkan menjadi hal yang demikian. Nah, oleh-oleh pertama, ini baru pertama nih, gue nggak tahu kesana lagi ada oleh-oleh apa enggak. Obstacle yang ini hasil dari gue ini. Jadi bagian kanan lepas, gue belum pasang nih guys. Bagian kiri pun lepas, tapi gue belum pasang juga. Mungkin pengen gue perbaikin pelan-pelan. Tapi sebelum diperbaiki, ada baiknya ditinggiin dulu. Jadi udah gue tinggiin, tinggal berikutnya kita beralih ke yang lainnya. Gitu aja. Biaya yang keluarin hanya 1 juta, tapi tidak merubah ya guys dari performanya secara lebih banyak. Kalau kalian pengen lebih keras, pengen empuk, mungkin kombinasi dari suspensi itu sendiri harus dirubah seperti per atau shocknya. Gitu aja. Mungkin ada rekomendasi yang lain atau ada trik yang murah hemat bisa kita bagikan ke teman-teman lainnya, boleh di-share di kolom komentar. Gitu aja. Jangan lupa dinyalakan notifikasinya biar gak ketinggalan dari video-video yang akan gue tayangin. Gitu aja guys, sampai berjumpa di video lainnya. Bye.